Jumpa dan salam kenal kepada para pemirsa dalam Cerbung, sebuah channel cerita bersambung, novel, cerita silat, karya pengarang Indonesia, Gajah Mada. Sebuah novel roman sejarah karya Langit Kresna Haryadi, yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh penerbit Tiga Serangkai, yang disadur dalam bentuk alur cerita audio bersambung. Bagian pertama, perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang, dan tak diketahui di mana ujungnya. Ada dua wangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan megah dalam wujud Candi Borobudur di arah barat, Gunung Merapi, dan Candi Jonggrang di Prambanan di arah selatan gunung itu pula. Garis keturunan Shailendra dan garis keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan. Agama Hindu dan Buddha marak mewarnai kehidupan segenap rakyatnya. Hukum ditegakkan, negara dalam keadaan gemah ripah loh jinawi. Dari prasasti Balitung, ditulis bahwa Medang Dipoh Pitu atau Medang Dipoh Pitu, Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya. Disusul oleh Panangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Pikatan, Kayuwangi, Watuhumalang, dan Balitung. Pada prasasti Canggal tertulis bahwa pada tahun Saka yang telah lalu, dengan ditandai angka Cakakruti Indriya Rasa, pada hari Senin, hari baik, tanggal 13, bagian terang bulan Kartika, Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Stirangga untuk keselamatan rakyat. Perjalanan waktu mengubah segalanya. Pemerintahan di tanah Jawa Dwipa bergeser ke arah timur. Ada Isyana yang meninggalkan jejak amat jelas bersamaan dengan Warma Dewa di Bali dan Sriwijaya di Sumatera. Sejak berkuasanya Sindok, Jawa bagian timur menggantikan Jawa wilayah tengah di atas panggung sejarah. Empu Sindok dan keturunannya banyak meninggalkan prasasti, berturut-turut sampai pada garis keturunan berikutnya, Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa, yang memerintah dengan aman dan damai negara Medang Kamulan. Manakala Sri Dharmawangsa Pralaya, Airlangga, berhasil meloloskan diri, serta membangun kembali reruntuhan pemerintahan. Tahun 1019, atau dalam sengkalan Gatra Candra Maletik ing Sasadara, oleh para pendeta Buddha, Siwa, dan Hindu. Airlangga dinobatkan menjadi raja, menggantikan Dharmawangsa. Pemerintahan Airlangga benar-benar memberikan air kehidupan bagi segenap rakyatnya. Namun, sebuah kekeliruan telah dilakukan oleh Airlangga yang mengesampingkan persatuan dan kesatuan dengan membelah kerajaan menjadi dua. Sri Sangramawijaya, sang pewaris tahta yang ternyata tidak bersedia dinobatkan menjadi raja, mendorong Airlangga untuk bertindak adil atas dua anaknya yang lain. Kahuripan dibelah menjadi Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dan Panjalu yang beribu kota di Daha. Sebagaimana terlihat dari jejak-jejaknya, Jenggala tidak mampu berkembang menjadi negara yang besar. Jenggala lenyap dari percaturan sejarah, sebaliknya Panjalu atau Kediri masih meninggalkan jejak kemegahannya. Berturut-turut, Sri Jayawarsa Dikdaya Kastra Prabu dilanjutkan oleh Sri Kameswara yang bergelar Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Kameswara Sakala Buawana Tusti Kirana, Sarwani Warya Wirya Parakrama, Dikdayo Tunggadewa. Menggunakan lencana kerajaan, berupa candra kapala berwujud tengkorak dengan taring. Selanjutnya, pemerintahan Prabu Jayabaya, yang bergelar Sri Maharaja, Sri Dharmacewara, Madhusudana Watara, Nindita Sutsingha, Parakrama Dikjayo Tunggadewa, menggunakan lencana kerajaan, berupa Narasinga. Jayabaya digantikan Sarwecwara, selanjutnya digantikan Sri Aryecwara, yang menggunakan Ganeka sebagai lambang kekuasaan.
Ketika Aryecwara surut, digantikan Sri Gandra yang bergelar Sri Maharaja, Sri Kroncaryadipa, Handabuwana Palaka, Parakramangindita Dikjayo, Tungga Dewanama Sri Gandra. Pemerintahan Sri Gandra berakhir. Dilanjutkan oleh Raja Krengga, yang bergelar Sri Maharaja, Sri Sarwecewara, Triwikrama Wataranindita, Krengga Lancana, Dikujayo Tunggadewa, yang menggunakan cangka, atau kerang bersayap sebagai lambang kerajaan. Raja Kediri terakhir, Sri Kertajaya, menggunakan lambang Garuda Muka, sebagaimana air langga, leluhurnya. Akan tetapi, Sri Kertajaya menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa, dan meminta kepada para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha, untuk menyembahnya. Para pemuka agama tak bisa menerima perlakuan itu, dan merestui Ken Arok, maling kecil dari Karautan, untuk melakukan makar. Setelah dengan gemilang, berandalan ini merampok kekuasaan Tumapel, melalui kelicikan otaknya. Nasib Kertajaya berakhir ketika Ken Arok mengalahkannya dalam pertempuran yang amat berdarah di Ganter. Sejak itu, garis keturunan Ken Arok mulai berkibar, sekaligus banyak diwarnai peristiwa berdarah. Keris Empu Gandring berbicara atas nama dendam berturut-turut mati tertikam oleh keris dengan pamor berbau amarah itu. Empu Gandring sang pencipta keris itu sendiri, disusul Tunggul Ametung. Akuhu Tumapel, yang beristrikan sang Ardanareswari yang cantik jelita, Ken Dedes. Selanjutnya, mati menyedihkan Kebo Ijo, yang menjadi korban fitnah dan kelicikan Ken Arok ketika mengangkat diri sendiri, menjadi Akuhu di Tumapel dan nantinya menjadi raja pertama di Singosari, bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok menjadi korban keganasan keris yang sama, ia harus menggeliat sekarat, dibunuh Batil Pengalasan, utusan Anusapati. Batil Pengalasan membayar dengan nyawanya karena Anusapati tidak ingin rahasianya terbongkar, disusul kemudian oleh kematian Anusapati dalam permainan adu jago melalui tikaman yang tidak terduga, yang dilakukan oleh Tohjaya, anak Umang. Terakhir Tohjaya harus membayarnya, melalui kematian yang hina. Raja Singosari ini dibunuh oleh pengangkat tandunya sendiri, setelah Singosari diterjang banjir bandang akibat gempuran gabungan kekuatan Ranggawuni, anak Anusapati dan Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wongateleng. Pemerintahan yang terjadi banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan persaingan antara garis keturunan Ken Dedes dan Ken Umang, saling mengintip celah untuk saling menjatuhkan, serta kemungkinan Kediri bakal bangkit kembali dan menusuk dari arah belakang. Kertanegara lengah. Ketika segenap prajurit dia kirim ke Pamalayu, bagaikan banjir bandang prajurit Kediri menyerang Singosari. Pasukan yang ada tak sanggup membendung serbuan pasukan Jayakatwang. Raden Wijaya, anak Lembutal, cucu Mahisa Cempaka, yang menjadi menantu Kertanegara, mencoba menyusun kembali puing-puing pilar pemerintahan yang runtuh. Di Bumi Tari, Raden Wijaya memulai babat hutan, dan dinamailah tempat itu Majapahit. Hanya oleh sebuah alasan didapat buah maja yang terasa pahit. Majapahit juga berarti Wilwatikta. Atas dukungan para pendeta, Brahmana, Buddha dan Shiva, Raden Wijaya naik tahta. Bergelar Kertarajasa Jayawardana. Majapahit tumbuh dan berkembang, tetapi tetap saja diwarnai dengan banyak makar yang berawal dari ketidakpuasan. Ronggolawe, yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bukan ia yang diangkat menjadi Mahapati, memilih mengangkat senjata. Kidung Ronggolawe bertutur bagaimana Kebo Anabrang berhasil membunuh Ronggolawe. Dalam Kidung Sorandaka, diceritakan pula bagaimana Kebo Anabrang mampu meredam pemberontakan Sora. Nambi dan ayahnya mengangkat senjata dengan membuat beteng di Pajarakan, tetapi Pajarakan dan Lumajang dapat digilas.
Nambi, dan segenap keluarganya ditumpas. Di Lasem, Rasemi juga mengangkat senjata memerdekakan diri, mencoba meniru yang dilakukan Ken Arok terhadap Kertajaya di Kediri. Hingga akhirnya, tibalah kini, para Rakrian Dharma Putra Winesuka melakukan makar. Bersambung, dalam cerita bersambung, Gajah Mada bagian kedua, pada penayangan berikutnya. Tak lupa untuk klik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi, agar tak ketinggalan lanjutan cerita bersambung ini. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa.